Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya kedengeran jelas? Kedengeran Ustaz? Kedengeran Bang. Oke. Nah, saya mulai Bang ya. Oke, silakan. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan indallahi aqtaqulu ma'ala taf'alun. Baik, pertama sekali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, bahkan lebih sempurna daripada definisi sempurna itu sendiri. Zat yang sudah ada sebelum kata ada itu ada dan akan terus ada walaupun nanti kata ada itu telah tiada. Mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berbuah cinta, karena kata Ibnul Qayyim dalam sebuah kitabnya mengatakan, andaikan kau tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pastilah hatimu akan meleleh karena cinta kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita Allah sampaikan kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait, para sahabat, tabi'in, dan segala orang-orang yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan pula kita selalu berada pada orang-orang yang tetap senantiasa berbuat baik. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta TUPSTAF ke Jakarta yang telah hadir. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah kita lalui bulan Ramadan. Saya selaku moderator mewakili TJ Jakarta juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wallahu alaihi jalallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Afwan zahir wal batin. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbukakan pintu ampunan untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai agenda pagi hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan membaca ulumul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, insyaallah pada pagi hari ini di TUPSTAF di Jakarta bersama Jejak Islam Bangsa, bersama-sama kita akan membahas tema perjalanan panjang Pancasila menuju dasar negara. Nah, tentu ini akan menjadi pembahasan yang penting. Mengingat pula tepat pada hari ini, 1 Juni yang dijadikan sebagai hari libur nasional. Hari yang dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kita masih ingat pula baru-baru ini wakil rakyat kita melakukan pengesahan terhadap RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, yang hingga saat ini masih menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Sebagai warga negara tentu sebelum kita menempatkan Pancasila sebagaimana yang diusulkan oleh para wakil rakyat kita, tentu kita harus tahu dan memahami bagaimana secara historis Pancasila itu lahir sebagai dasar negara. Nah, insya Allah pemateri kita, Bang Begi Rizkiansyah dari Jejak Islam Bangsa akan memaparkan secara historis bagaimana lahirnya Pancasila itu sebagai dasar negara. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Nah, namun sebelum waktu dan tempat saya serahkan kepada pemateri, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tata tertib pada forum ITJ Jakarta kali ini. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib TUPSTAF ITJ Jakarta bersama Jejak Islam Bangsa via Zoom meeting dengan tema perjalanan panjang Pancasila menuju dasar negara. Senin 1 Juni 2020 pukul 10 waktu Indonesia. Allah SWT. 2. Peserta wajib login dengan akun Zoom menggunakan nama sesuai data di Google Form. 3. Peserta wajib tertib mengikuti arahan moderator dan menyimpan apa yang disampaikan oleh pemateri. 4. Selama TUPSTAF ITJ bersama JIB berlangsung, peserta harus saling menghormati dan menghargai seluruh peserta lain. 5. Ketika pemateri menyampaikan materinya, peserta akan dikenakan mode sunyi atau mute oleh host sampai pemateri selesai menjelaskan materinya. 6. Peserta yang ingin bertanya silahkan untuk mengaktifkan tombol raise hand. Bagi pengguna ponsel berada di tombol more pojok kanan bawah layar, dan bagi pengguna laptop atau PC berada di kolom partisipan dengan menekan tombol more. 7.
Peserta yang ditunjuk moderator kemudian dipersilahkan dan menonaktifkan mode sunyi atau mute sehingga dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Dengan format pertanyaan dengan menyebutkan nama, organisasi atau domisili dan kota, lalu kemudian pertanyaan yang disampaikan. Yang kedelapan, kami ingin menyampaikan bahwa kami tidak menyediakan rangkuman materi maupun rangkumannya tanya jawab dalam substaf ITJ JIB dengan tema perjalanan panjang menuju Pancasila menuju dasar negara. Maka diharapkan teman-teman menyiapkan perangkat atau alat tulis masing-masing sebagai notulensi. Semoga peraturan ini dapat ditaati sebagaimana mestinya. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Selanjutnya saya akan menyampaikan, saya akan persilahkan waktu dan tempat kepada pemateri kita, Bang Begi. Kepada Bang Begi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih teman-teman ITJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita bertemu lagi mungkin di pertemuan online, ya, diskusi online di masa masih pandemi walaupun sudah ada relaksasi kata pemerintah. Dan hari ini bertepatan dengan 1 Juni. Saya pikir untungnya 1 Juni ini bukan hari libur ya, biar kita bisa membahas soal Pancasila ini. Gitu. Karena Pancasila meskipun sudah lama sejak saya sekolah di SD sudah diajarkan Pancasila, bahkan pelajaran dari SD sampai SMA. Tapi biasanya soal Pancasila itu nggak jauh-jauh gitu kan. Maksudnya pembahasannya soal Pancasila akhir-akhirnya malah balik lagi ke soal membantu nenek menyeberang, bagaimana sikap yang Pancasilais dan sebagainya. Padahal ini tidak menyentuh substansi dari Pancasila itu sendiri, termasuk soal gagasan dasar negara itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita mau merunut pembahasan kali ini secara historis, bukan dari aspek hukum gitu. Karena saya bukan ahli tata negara, bukan sarjana hukum, jadi kita akan bahas secara historis saja dari sumber-sumber yang diketahui. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman seperti apa sih perjalanan Pancasila, terus kemudian pendapat-pendapat para tokoh yang terlibat di dalamnya tentang Pancasila. Karena kalau kita bahas Pancasila secara luas, pada akhir nanti orang akan ngalor ngidul. Orang akan merasa dia yang paling berhak menafsirkan Pancasila, berhak memaknai, berhak bicara tentang Pancasila. Padahal kalau menurut saya, paling tidak kita harus mengacu pada pendapat-pendapat orang yang terlibat dalam pembentukan Pancasila itu sendiri gitu. Kita boleh setuju atau tidak dengan isinya, tapi setidaknya kita merujuk pada pendapat yang tepat, pada sumber yang tepat. Mungkin seperti itu. Saya akan mulai dengan berbagi literatur yang mungkin teman-teman bisa baca, biar kita juga pembahasannya nggak akan lari kemana-mana, jadi sama-sama bisa mengoreksi. Oke. Apakah sudah terlihat oleh teman-teman? Ini ada gambar beberapa buku. Oke. Jadi kalau kita bahas Pancasila ada banyak sekali sumber-sumber yang bisa dirujuk. Sebetulnya sumbernya cukup terbuka ya, artinya buku-buku yang bahkan naskah-naskahnya, notulensinya, perdebatan itu dibukukan dan dicetak untuk umum. Cuma memang kebanyakan terbitan ini terbit tahun 80-an ke bawah gitu. Sedangkan tahun 90-an ada cuma tidak banyak. Nanti saya akan berikan beberapa contoh. Salah satu orang pertama membukukan naskah perdebatan Pancasila itu ada di sidang BPUPKI. Nah, Muhammad Yamin adalah salah satunya, meskipun naskah ini akhirnya jadi kontroversi. Nah, naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 ini 3 jilid. Itu karangan Muhammad Yamin, cuman di sini juga nanti dikritik oleh para tokoh yang terlibat dalam proses itu, karena Yamin dianggap melakukan melakukan intervensi pada naskah itu sendiri. Yang kedua, kalau teman-teman lihat di slide-nya, ada buku warna biru, biru muda dan biru tua, Piagam Jakarta 20 Juni. Ini sebenarnya tesis dari McGill oleh Endang Saifuddin Ansori. Dia ini anak dari Ki Haji Isa Ansori, tokoh Masyumi. Ini salah satu buku yang cukup bagus membahas perjalanan Pancasila, terutama Piagam Jakarta. Nah, yang ketiga di bawahnya buku warna hitam, Risalah Sidang BPUPKI ini yang saya punya tahun 95, kalau teman-teman bisa lihat. Ini risalah perdebatan dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini full dibahas mulai dari perdebatannya, pidato-pidatonya, walaupun ada pidato yang nanti tidak dimasukkan. Nanti akan saya bahas sedikit. Kemudian ada buku Uraian Pancasila, itu karangan Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan
lainnya dari Panitia 5. Panitia 5 ini panitia yang dibentuk oleh Soeharto untuk menjelaskan kembali soal Pancasila dalam 70-an. Jadi salah satu tokoh yang penting ya Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo yang ada di situ. Kemudian ada Muhammad Hatta sekitar proklamasi, ini juga salah satu upaya dia untuk mengurai soal kontroversi Pancasila, terutama pembentukannya termasuk ketika soal Piagam Jakarta dan penghapusan 7 kata di sila pertama. Nah yang terakhir, buku Pancasila Dasar Negara ini terbitan yang mungkin teman-teman masih bisa beli secara mudah. Itu terbitan UGM Press. Ini sebetulnya kuliah Pancasila oleh Bung Karno tahun 58. Jadi Soekarno menjelaskan sila per sila dari Pancasila menurut pemaknaan dia. Gitu. Masih ada buku-buku lain nanti yang mungkin akan saya sebutkan saja, cuma nggak ditampilkan, banyak sekali. Tapi kira-kira itu teman-teman bisa mulai dari sini, dari buku ini, terutama dari buku hitam yang Risalah Sidang BPUPKI. Kenapa dari buku itu? Bab pembahasan dasar negara dimulai dari sidang BPUPKI. Sidangnya sendiri dari 29 sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juli 1945. Kalau teman-teman tahu hari ini hari Pancasila 1 Juni, dan teman-teman memang harus baca pidato. Itu dari pidatonya Soekarno, tanggal 1 Juni ya, di sidang BPUPKI. Jadi selama sidang itu, BPUPKI sendiri badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, karena memang Jepang waktu itu sudah menjanjikan kemerdekaan. Nah, dibentuklah satu badan yang membahas berbagai hal, mulai dari batas wilayah, dan terutama soal dasar negara yang paling rame. Gitu. Perwakilannya macam-macam, ada wakil-wakil dari Jepang sendiri, tapi mereka tidak ikut campur dalam pembahasan dalamnya. Kemudian wakil-wakil yang ditunjuk, termasuk tokoh-tokoh dari tokoh Islam, tokoh nasionalis waktu itu, tokoh hukum, Mr. Supomo misalnya, dan lain-lainnya. Ada banyak sekali, sekitar 60-an orang kalau saya tidak salah ingat. Gitu. Nah, di sidang inilah pertama kali pembahasan dasar negara dimulai dari 29 sampai 1 Juni. Makanya kalau teman-teman baca pidato lahirnya Pancasila, pidato Soekarno tanggal 1 Juni, itu dia menyebut sudah 3 hari kita membahas tentang dasar negara. Nah, itu dia merujuk ke 3 hari sebelumnya, dari 29 sampai 1 Juni pada saat dia berpidato. Jadi pada saat itu, semua para tokoh ini mewakili kelompoknya masing-masing menawarkan gagasan-gagasannya. Ada Muhammad Hatta, ada Mr. Supomo, ada Yamin, ini kontroversial, dan ada Ki Bagus Hadikusumo. Setidaknya itu yang bisa kita tahu ya. Karena persoalannya Yamin sendiri menghilangkan beberapa pidato yang di bukunya itu, misalnya pidato tentang Islam dasar negara, sebagai dasar negara dari kelompok Islam, dari Ki Bagus Hadikusumo, dia tokoh Muhammadiyah, ini tidak ada dalam bukunya Yamin. Saya sendiri punya bukunya, diterbitkan sendiri oleh anaknya Jarnawi Hadikusumo, itu sekitar tahun 50-an. Gitu. Kenapa Yamin melakukan ini kita nggak tahu. Terus kemudian ada juga pidato Muhammad Hatta yang kalau tidak salah juga hilang, tidak ada dalam bukunya Yamin. Yamin sendiri menurut Muhammad Hatta memasukkan pidato dia di situ. Padahal tidak ada Yamin berpidato. Nah, ini jadi ada kontroversi, siapa yang menemukan Pancasila? Yamin duluan yang pidato atau Soekarno? Kalau saya berpegang pada pendapatnya Muhammad Hatta, ada sedikit masalah dari Yamin di situ. Tapi kita teruskan saja. Jadi sebelum Soekarno berpidato, itu ada Muhammad Hatta yang kita tidak tahu isinya, kemungkinan soal ekonomi sih. Terutama soal landasan ekonominya mau seperti apa. Kalau kita baca biografinya Hatta di Deliar Nur ya, yang biografi politiknya dibahas soal itu. Kemudian ada Mr. Supomo yang menariknya menawarkan gagasan yang cukup ekstrim kalau zaman sekarang mungkin. Dia menawarkan gagasan namanya negara integral atau negara totaliter. Ini bukan karangan saya, istilah totaliter. Dia sendiri yang menyebutkan negara totaliter. Dia kemungkinan agak mungkin terinspirasi dari pembentukan negara seperti negara Jepang gitu. Yang waktu itu menjadi negara totaliter. Gitu. Argumen-argumen dia ya pada intinya individu-individu itu sudah terlebur dalam satu negara sehingga tidak lagi menjadi negara individu seperti di Barat. Gitu. Sebagian ahli menyebut negara konsepnya Supomo ini sebagai negara fasistik. Cuma ya waktu itu dia jelas-jelas Supomo menyebutnya istilahnya negara totaliter atau negara integral. Kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo yang berpidato dengan judulnya Islam sebagai Dasar Negara. Kalau di bukunya yang diterbitkan sendiri itu tidak ada di Risalah Sidang. Pidato Ki Bagus ini baru dimasukkan ke dalam Risalah Sidang. Ini buku terbitan resmi negara ya. Risalah Sidang BPUPKI ini terbitan Sekretariat Negara. Kalau saya punya tahun 95 itu belum ada pidato Ki Bagus. Tahun 98 ketika masa reformasi, pidato Ki Bagus ditemukan dan dimasukkan ke dalam Risalah Sidang terbitan tahun 98. Nah, Ki Bagus Hadikusumo pada intinya menawarkan Islam sebagai dasar negara. Jadi ini menarik. Pada saat itu, para tokoh dengan beragam ideologinya, para founding fathers dengan beragam ideologi, biasa aja ngebahas dasar negara gitu. Biasa aja ngebahas ideologi mereka, tawaran mereka. Gitu. Mungkin kalau sekarang orang dibilang Islam sebagai dasar negara disebut radikal, ekstremis.
Padahal pada masa itu pada itu tokoh-tokoh lain santai aja ngebahasnya. Dan secara fair dibahas gitu. Kalau teman-teman bisa lihat, sebagian saya kutipkan di sini kata-kata dari Ki Bagus Hadikusumo, mungkin teman-teman bisa lihat. Ki Bagus Hadikusumo berargumen bahwa agama adalah pangkal persatuan. Jangan takut dimanapun mengemukakan dan mengetengahkan agama. Di mana ada kemungkinan kesempatan, pastilah umat Islam akan menyusun, membangunkan negara dan menyusun masyarakat yang didasarkan atas hukum Islam dan hukum Allah. Agama membentuk potensi kebangsaan lahir batin, menabur semangat kemerdekaan, maka jadikanlah Islam sebagai asas dan sendi negara. Gitu. Ki Bagus juga ngomong kenapa orang takut ngomong agama, harus jangan takut. Kemudian dia menjamin kekhawatiran, dia memahami kekhawatiran dari pihak-pihak non-Muslim soal Islam sebagai dasar negara. Menurut dia agama Islam akan melindungi kebebasan mereka, hak-hak mereka untuk beribadah dan sebagainya. Makanya di pidato Soekarno 1 Juni dia juga akan menyinggung soal Ki Bagus, pendapatnya Ki Bagus, pendapatnya Supomo dan pendapat yang lain-lainnya. Gitu. Tapi kita kemudian melanjut. Ki Bagus sendiri sudah berpidato, keesokan harinya tanggal 1 Juni, atau pada saat tanggal 1 Juninya, Soekarno kemudian menawarkan gagasan dia. Gitu. Lahir Pancasila. Sebetulnya kalau kita lihat pidato lahir Pancasila, tawaran dia, sila-silanya itu tidak seperti Pancasila yang kita kenal saat ini. Gitu. Pertama kali Soekarno secara berurutan menawarkan gagasan kebangsaan. Gagasan kebangsaan ini dia menguraikan tentang teorinya Renan dan Otto Bauer. Dia bilang, kalau Renan itu ada semacam apa ya, orang berbangsa itu karena satu kehendak bersama gitu. Sedangkan untuk Bauer dia bilang harus ada persamaan. Nah, Soekarno lebih jauh, persamaan itu bukan cuma persamaan ras atau sebagainya, tapi juga geografis, geopolitik dia bilang. Terus kemudian Soekarno juga menawarkan gagasan internasionalisme atau perikemanusiaan. Nah, kalau ini dia bilang dia mengaku mendapatkan inspirasi dari Asser Bars. Asser Bars itu tokoh sosialis yang kemudian nanti terlibat dalam pendirian Partai Komunis Indonesia. Kalau sedikit biografisnya Bars itu dia setelah terlibat di PKI, kemudian dikeluarkan dari Hindia Belanda, diusir. Nah, Bars ini kemudian pindah ke Soviet dan dia akhirnya berpaling, tidak lagi percaya pada komunisme. Makanya dia nulis Soviet Ruslan dalam teori dan praktek, terbit di sini. Dan menariknya dibantah dijadikan polemik oleh Soekarno. Sifat internasionalisme ini menurut Soekarno bahwa komunis itu tidak percaya dengan namanya kebangsaan. Gitu. Tapi Soekarno menolak teorinya Bars, dia bilang walaupun dia belajar dari Asser Bars, dia menolak Bars dan dia percaya pada teori kebangsaan. Gitu. Kemudian ada juga mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan Maha Esa. Kalau dalam teorinya Soekarno, ketuhanan Maha Esa ini pertama-tama dia bilang bangsa kita ini adalah bangsa yang bertuhan. Suka tidak suka, Anda percaya tidak percaya Tuhan, ya bangsa kita ini bangsa masyarakatnya bertuhan. Itu bahkan harusnya orang-orang Indonesia itu bertuhan, begitu kata Soekarno di pidatonya. Masing-masing itu pribadi harusnya bertuhan. Nah, kemudian Soekarno juga mengutip dia yang menurut saya analisis masyarakatnya agak Marxis ya. Ketika menurut dia dari mana masyarakat bertuhan ya mulai dari prakapitalis ketika masyarakat mesti bercocok tanam, kemudian mereka bertani, berburu, kemudian mereka percaya dewa-dewa, kemudian akhirnya percaya pada Tuhan. Proses-proses ini manusia ini membutuhkan Tuhan dalam bermasyarakat. Kemudian ada masyarakat industri yang akhirnya masyarakat menjadi ateis katanya sebagian, mungkin jadi sombong, tidak percaya Tuhan dan sebagainya. Teori ini sebenarnya dikritik oleh Muhammad Natsir, dia bilang kalau udah industrialis terus kemudian orang nggak percaya Tuhan, bagaimana? Tapi intinya Soekarno berargumen bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah masyarakat yang bertuhan, masyarakat yang bertuhan yang berkebudayaan, berketuhanan yang berkebudayaan yang artinya saling menghargai. Poin kalau menurut Muhammad Hatta, salah satu faktor ketuhanan yang disebutkan Soekarno adalah pengaruhnya dari syarikat Islam, karena Soekarno adalah murid dari Cokro Aminoto. Cuma kalau saya lebih melihat dia melakukan analisis terhadap masyarakat Indonesia lewat analisis Marxisnya, sehingga berpendapat bahwa masyarakat itu masyarakat yang bertuhan, sehingga nggak mungkin negara kita tidak berdasarkan ketuhanan. Meskipun konsep ketuhanan nanti akan berbeda dengan para tokoh-tokoh Islam. Salah satu poin pentingnya lagi adalah Soekarno membagi menjadi masyarakat menjadi sosionasionalisme katanya. Terus kemudian ada sosiodemokrasi dan ketuhanan. Ini saya kutipkan cukup panjang. Intinya gagasan ini terpengaruh dari Sun Yat-sen, San Min Cui itu. Ada sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Kemudian Soekarno menjelaskan tentang pengaruh-pengaruhnya. Kalau kita baca sebetulnya pidato Soekarno ini banyak pengaruh dari luar. Dia menyebutkan Lenin, menyebutkan Hitler dan sebagainya. Nah, makanya sejak awal para pendiri bangsa ini sudah biasa berdiskusi, berwacana, menyebut tokoh-tokoh, mengacu pada referensi ideologi itu biasa aja. Itu dibicarakan secara gentleman.
pidato Soekarno ini singkat cerita mendapat sambutan yang sangat meriah. Kalau kita baca risalahnya itu banyak tepuk tangan dan sebagainya, tapi tidak menghilangkan perbedaan para tokoh. Jadi masih ada jalan buntu nih. Bagaimana tokoh Islam? Tokoh Islam tetap bersikukuh bahwa Islam itu sebagai dasar negara. Salah satu tokoh yang memang paling ngotot adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Kahar Muzakir. Dia dari Muhammadiyah juga keduanya. Nah, akhirnya dibentuklah namanya Panitia 9. Di situ ada perwakilan dari para tokoh-tokoh. Ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ahmad Subarjo, ada Muhammad Yamin, ada A.A. Maramis dari kelompok Kristen. Dari tokoh Islamnya ada Abi Kusno, Cokrosioso, ini adanya Cokro Aminoto. Kemudian ada Wahid Hashim, ada Haji Agus Salim, ada dan tokoh-tokoh lainnya. Jadi mereka kemudian berkumpul di situ mendiskusikan ini baiknya bagaimana. Meskipun konsepsi Soekarno itu mendapat sambutan meriah, tapi mereka belum puas. Sehingga dibentuklah Panitia 9, sehingga singkat cerita pada 22 Juni terbentuklah namanya Piagam Jakarta. Ini saya akan persingkat sedikit. Jadi kalau kita lihat perbedaannya antara Soekarno, konsepsi Pancasila Soekarno 1 Juni dengan konsepsi Piagam Jakarta 20 Juni ini cukup signifikan sebetulnya. Pertama, urutannya berubah dari kebangsaan, internasionalisme, kemanusiaan, mufakat demokrasi, atau kedaulatan rakyat, kesejahteraan sosial, baru ketuhanan Maha Esa. Itu 1 Juni. Sedangkan 22 Juni berubah lagi. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi nomor 1. Yang nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada tambahan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, jadi asas kebangsaan diubah jadi persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan sebagainya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menarik, urutan pertama yang berubah. Dari kebangsaan menjadi ketuhanan. Dan dengan tambahan menjalankan syariat Islam. Jadi sudah pasti ini adalah pengaruh dari para tokoh-tokoh Islam dalam Panitia 9. Dan menurut Muhammad Hatta itu perubahan itu bukan cuma sekedar berubah urutan, tapi mempunyai pengaruh dalam Pancasila. Jadi saya percepat sedikit. Nah, kalau kata Muhammad Hatta, akibat dari perubahan urutan yang 5 pasal itu, sekalipun ideologi negara tidak berubah, dengan perubahan kata-kata, politik negara mendapat dasar moral yang kuat. Gitu. Jadi akibat perubahan urutan, itu negara mendapatkan dasar moral yang kuat. Yang kedua, ketuhanan tidak lagi menjadi sekedar hormat menghormati agama masing-masing. Jadi kalau konsep Soekarno, ketuhanan itu hormat menghormati. Nah, kemudian melainkan menjadi dasar yang memimpin pada jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, dan negara dengan itu memperkokoh fondamennya. Jadi ada perubahan yang signifikan di sini. Bukan cuma urutannya berubah, tapi juga mendapat dasar moral, dan akhirnya sila pertama menjadi dasar yang memimpin. Jadi sila pertama itu memimpin sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi tidak mungkin melepaskan sila 2, 3, 4, 5 dari sila pertama. Tidak mungkin ada kemanusiaan kalau tidak dikaitkan dengan ketuhanan. Begitu juga persatuan ke pasal 4 dan pasal 5, keadilan sosial dan sebagainya. Itu kalau istilah Muhammad itu menyinari sinar-sinar lainnya. Nah, ini yang menjadi perubahan yang sangat mendasar. Meskipun begitu, tetap menjadi kontroversi. Gitu. Sebagian tokoh Islam masih merasa belum puas, terutama Ki Bagus Hadikusumo. Dia bilang, dia maunya cuma negara Islam atau bukan. Dasar negara itu Islam atau bukan Islam, itu aja. Dia bilang, saya berlindung pada Tuhan, setan yang merusak. Dia bilang, negara tidak bisa dari Islam. Jadi kalau ideologi Islam tidak diterima, ya tidak diterima. Negara ini tidak berdiri agama atau netral sekalian. Jangan diambil kompromi. Tapi kemudian tokoh-tokoh ini saling berpendapat. Dan akhirnya Soekarno bilang ini kan udah dimusyawarahkan, udah mufakat, ya udah jangan dihilangin lagi. Kemudian Ki Bagus menerima itu, plus tambahan dari Kiai Haji Wahid Hashim, dia bilang presiden harus orang Indonesia asli dan beragama Islam. Ini sempat ditolak, tapi kemudian tetap bersikukuh dengan pendapatnya Kiai Haji Wahid Hashim dari NU, sehingga akhirnya terimalah namanya Piagam Jakarta itu sendiri. Gitu. Kemudian kita singkat cerita tahu tanggal 17 Agustus kita proklamasi, tanggal 18 Agustus ada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Berbeda dengan BPUPKI yang tokoh-tokohnya dipilih oleh Jepang. Nah, PKI ini tokohnya dipilih oleh negara kita sendiri, oleh bangsa kita sendiri. Makanya ada masuk anggota-anggota tambahan dan sebagainya. Tapi kemudian yang perlu digarisbawahi adalah pada tanggal 17 Agustus sore, Muhammad Hatta menerima tamu yang disebutnya perwakilan dari Indonesia bagian timur, opsir Jepang katanya, opsir Kaigun, Angkatan Laut. Nah, kemudian mereka menyatakan masyarakat Indonesia Timur, terutama dari pihak Kristen, keberatan dengan 7 kata di dalam sila pertama. Muhammad Hatta kemudian berargumen, kalau kita baca dari biografinya, biografi politiknya, dia bilang,
kan udah disepakati dan ada Amaramis sebagai wakil Kristen di situ. Ya pokoknya nggak bisa lah. Intinya mereka ngotot. Muhammad Hatta jadi kepikiran. Dia kemudian khawatir, ini bagaimana katanya. Kita udah berjuang, merdeka baru sehari udah pecah lagi. Dia khawatir kemudian nanti kelompok itu dipengaruhi oleh Belanda dan sebagainya. Sehingga kita terpecah-pecah. Nah ini argumen Muhammad Hatta, supaya jangan pecah kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen dan mengganti dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Ini kata Muhammad Hatta. Kemudian akhirnya para tokoh jam 9 harusnya dimulai sidang, cuma molor karena dilakukan lobby-lobby untuk membujuk tokoh-tokoh Islam. Ada kontroversi, kemudian apakah Wahid Hasyim ada di situ atau tidak. Menurut Prawoto Mangkusasmito, Wahid Hasyim tidak ada di situ. Menurut Muhammad Hasan, Wahid Hasyim ada di situ. Ini nggak jelas. Tapi yang jelas, tokoh-tokoh Islam sebagian besar menerima, kecuali Ki Bagus Hadikusumo. Dia tetap bersikuku, dia nggak mau. Ini wajar karena dia yang paling ngotot dalam BPUK PKI, bersama Abdul Kahar Muzakir. Pada intinya para tokoh waktu itu meminta restu, cuma sulit. Teguh Hasan dari Aceh kemudian bilang, membujuk ya kita perlukan kemerdekaan apabila mempertahankan kepentingan sepihak, bisa orang Kristen dipersenjatai oleh Belanda, mereka padahal maunya merdeka bukan berperang. Gitu. Terus kemudian bujukan ini pun nggak mempan. Akhirnya Kasman Singodimedjo yang sesama tokoh Muhammadiyah sama orang Jawa yang akhirnya membujuk, bujukannya pun cukup signifikan menurut saya untuk dibahas. Sehingga akhirnya Ki Bagus mau luluh gitu kan. 7 kata itu dihapuskan dari sila pertama. Menurut Kasman, dalam bahasa Jawa membujuknya, dia bilang intinya rancangan undang-undang ini kan kita musyawarahkan. Ada satu pasal menyatakan bahwa 6 bulan lagi kita akan mengadakan MPR untuk membuat undang-undang sempurna. Nah, rancangan inilah rancangan darurat. Jadi tolong diterima dulu aja, apalagi dalam kondisi terjepit. Jadi waktu itu Ki Bagus dijanjikan bahwa 6 bulan lagi akan ada MPR, rakyat yang dipilih secara representatif, bukan rakyat yang wakil yang agak mendadak, agak darurat dibentuknya. Sehingga Ki Bagus kemudian menerima penghapusan dari 7 pasal itu. 7 kata itu dalam sila pertama. Jadi itu sejarahnya ketika Piagam Jakarta kemudian dihapuskan. Yaitu yang perlu digarisbawahi adalah dengan janji, dan bukan cuma Kasman saja menjanjikan, memang dalam pasal itu ada, dan Soekarno juga menjanjikan 6 bulan lagi kita akan adakan pemilu, kita akan kemudian mendapat wakil rakyat yang representatif dan sebagainya, sehingga nanti diadakan majelis rakyat yang lebih representatif untuk memilih dasar negara, gitu. Bukan lagi pakai undang-undang darurat. Nah, Ki Bagus pun menyetujui. Tapi kita pun tahu bahwa setelah itu banyak sekali persoalan-persoalan dalam Republik, mulai ada pemberontakan PKI Madiun, kemudian ada agresi militer Belanda 1 dan 2 dan sebagainya, sehingga boro-boro menyelenggarakan pemilu. Itu tidak tercapai. Ada lagi Republik Indonesia Serikat dan sebagainya. Sehingga pemilu baru ada di tahun 55 atau 10 tahun kemudian. Jadi jaraknya cukup jauh, dari 6 bulan jadi 10 tahun. Gitu. Ki Bagus sendiri sudah wafat pada saat itu. Cuma hasil dari pemilu 55, selain memilih anggota DPR, mereka juga memilih namanya Majelis Konstituante. Nah, Majelis Konstituante ini sayang jarang dibahas. Jadi itu semacam MPR yang membahas kembali berbagai persoalan undang-undang, termasuk dasar negara. Nah, di sini kemudian karena sudah ada partai-partai pada saat itu, wakil-wakil partai sendiri sudah terblok gitu ya. Dari fraksi Islam, partai-partai Islam ada NU, ada Masyumi, ada Perti, ada PSII, itu mereka sepakat mengajukan Islam sebagai dasar negara. Sedangkan partai lain ada PNI, ada PSI, ada PKI, mereka mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, disinilah kemudian terjadi perdebatan kembali. Kalau kita baca paling tidak 3 jilid pidato-pidatonya, itu bagus sekali. Saling mengkritik, dan tidak ditabukan mengkritik Pancasila, dari pihak Pancasila mengkritik kalau Islam dijadikan dasar negara seperti apa. Termasuk ketika tokoh-tokoh Islam, tokoh NU, tokoh Masyumi mengkritik PKI yang dianggapnya berpura-pura membela Pancasila. Menurut mereka nggak mungkin ideologi ateis itu membela Pancasila, gimana ceritanya. Nah, di sini kemudian terjadi perdebatan yang sengit, saling silang, bagus sekali menurut saya untuk teman-teman baca. Ada 3 jilid, jadi masing-masing tokoh itu berpidato. Ada Natsir dari Masyumi, kemudian ada Kiai Haji Maskur, Wahab Hausbullah, Rois Am NU pada saat itu berpidato tentang Islam sebagai dasar negara. Kemudian ada juga Nyoto misalnya, ada Sakirman dari PKI, kemudian ada dari PNI, ada Sultan Takdir Al-Syahban dan sebagainya. Ini menarik gitu. Perdebatan tentang bagaimana dasar negara itu dibicarakan secara fair. Dasar negara bukan sesuatu yang tabu untuk didiskusikan. Karena ini kan menyangkut semua, menyangkut kesepakatan bersama. Cuma memang sulitnya adalah menemukan titik temu di situ.
Sehingga sidang konstituante ini untuk soal dasar negara berjalan berlarut-larut. Kemudian kita tahu tahun 58 ada PRRI dan Permesta. Di tahun 59 Soekarno memberlakukan namanya demokrasi terpimpin, kan. Kemudian Soekarno sudah mulai jengah dengan perselisihan antar partai-partai termasuk di konstituante. Gitu. Sehingga Soekarno kemudian singkat cerita memutuskan untuk membubarkan konstituante dan melakukan dekret. Dekret ini sendiri disepakati oleh secara mau nggak mau oleh partai-partai Islam. Gitu. Karena salah satunya juga pemerintah pada saat itu melakukan semacam semacam penerimaan juga terhadap gagasan umat Islam meskipun dalam kata-kata yang cukup multitafsir sebetulnya. Jadi setelah dekret kan diberlakukan lagi UUD 45 termasuk dalam pembukaannya mengakui Piagam Jakarta sebagai dokumen historis yang menjiwai penyusunan pembukaan UUD 45 yang menjadi bagian daripada konstitusi proklamasi. Nah, dokumen historis yang menjiwai ini maksudnya apa? Waktu itu Perdana Menteri Juanda, dia ditanya oleh para perwakilan dari partai-partai Islam. Maksudnya ini apa? Dokumen historis. Bagaimana memaknainya? Sebelumnya hingga dekret itu tanggal 5 Juli 1959. Sampai tanggal 26 Mei bahkan 2 Juni, fraksi Islam itu masih mengajukan berbagai usulan. Ini kita flashback sedikit. Beberapa bulan sebelumnya, misalnya tanggal 26 Mei tahun 59, Ki Haji Maskur dari NU itu mengusulkan dari fraksi Islam agar Piagam Jakarta lagi dijadikan mukadimah. Ya udah nggak usah Islam sebagai dasar negara, tapi Piagam Jakarta sebagai mukadimah dan pasal 29 ayat 2, negara bersaling terhadap manusia menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Cuma ini pun nggak memenuhi quorum. Ketika di voting tidak memenuhi quorum dan sebagainya. Sehingga akhirnya kebuntuan, kemudian Soekarno mengambil alih dan mengambil dekret dan membubarkan konstituante. Menurut para pengamat seperti George Mukrono Tahin waktu itu dia bilang sayang banget ketika udah mau di ujung tinggal sedikit lagi soal dasar negara, Soekarno malah membubarkan itu. Padahal kalau nggak mereka punya dasar negara yang lebih disepakati gitu ketimbang sebuah dekret. Nah, seperti saya bilang tadi, kemudian dekret itu berisi dengan dokumen historis yang menjiwai, merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Ini maksudnya apa? Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni disebut-sebut di situ, menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Nah, ini dipertanyakan oleh para pihak Islam. Apakah umat Islam ini mempunyai hak untuk mengajukan undang-undang sesuai dengan syariat Islam? Nah, ada tanya jawab, salah satunya kemudian Ahmad Saihu kalau nggak salah dari NU yang waktu itu mempertanyakan soal hak umat Islam itu. Pemerintah diwakili Perdana Menteri Juanda memberikan jawaban bahwa pemerintah yakin kedua badan perwakilan tadi, badan-badan perwakilan negara nantinya yang memutuskan akan menerima atau tidak undang-undang, itu tidak akan menerima undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena mayoritas umat Islam, mayoritas warga negara Indonesia adalah umat Islam. Menurut pemerintah seperti itu. Jadi nggak mungkin nanti membentuk undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Gitu. Kemudian pemerintah juga diwakili Juanda menyebutkan perkataan ketuhanan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diberikan arti ketuhanan dengan kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariatnya, meskipun ini secara tersirat, kata Juanda. Sehingga atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan bagi para pemeluk agama Islam yang dapat disesuaikan dengan syariat Islam. Gitu. Jadi pada saat itu, makna historis, terus penyebutan dalam Piagam Jakarta sebagai dokumen historis dan sebagainya, menjiwai dan sebagainya, itu satu jaminan bahwa umat Islam itu dapat membentuk undang-undang sesuai dengan syariat Islam, diberikan haknya, cuma lewat jalan parlementer seperti itu. Nah, di sini kemudian kita tahu bahwa dekret itu berlaku sampai sekarang, gitu kan? Pancasila yang di dekret itulah Pancasila yang awalnya dari konsepsi Soekarno, kemudian dikompromikan oleh para tokoh Islam dalam Panitia 9 menjadi Piagam Jakarta, urutannya persis, kecuali hilangnya 7 kata tadi. Dan kemudian ketika di dekret pun pemerintah memberikan jaminan bahwa pemaknaan itu adalah memberikan hak disesuaikan dengan syariat Islam. Gitu. Jadi umat Islam tidak dibatasi haknya dan sebagainya. Tapi kita tahu belakangan jangankan bicara soal pemaknaan Pancasila soal itu, misalnya soal Perda Syariah aja diributkan
disebutkan sebagai anti Pancasila, tidak Pancasilais dan sebagainya. Padahal kalau kita mau mengacu pada jawaban pemerintah, pada konsepsinya ketika dibentuk, gitu kan. Karena ketika membicarakan undang-undang kan tidak bisa hanya bunyi undang-undangnya saja, tapi suasana batin pada saat itu juga harus dibicarakan bagaimana mereka membentuk itu. Gitu. Itu kan menjamin hak-haknya. Bahkan kalau kita baca pidatonya Soekarno, lahirnya Pancasila, dia bilang dia berbeda pendapat dengan Ki Bagus meskipun dia orang Islam. Soekarno. Saya ini orang Islam. Gitu. Tapi menurut saya, katanya, tidak perlu dimasukkan sebagai undang-undang karena negara kita adalah negara yang tidak berdiri atas satu golongan. Katanya. Tapi umat Islam nanti kalau udah merdeka ya berhak untuk mengajukan undang-undangnya sesuai. Dan sinilah berlomba-lomba, orang Kristen pun berlomba-lomba dan sebagainya. Dan saya yakin katanya karena kita mayoritas dan sebagainya. Ya pas harusnya bisa undang-undang sesuai dengan syariat Islam gitu. Dari pidatonya Soekarno, kemudian dari soal Piagam Jakarta, yang sebenarnya udah jaminan. Gitu. Apalagi dari penjelasan pemerintah pada saat dekret, tidak ada pengebirian hak atas umat Islam untuk undang-undang sesuai dengan syariat Islam. Ya, terus kemudian kan kita tahu tadi seperti saya sebut, banyak penafsiran. Ketika Orde Baru kemudian menafsirkan Pancasila sesuai dengan dirinya, siapa yang mengkritik Soeharto adalah mengkritik Pancasila misalnya. Orde Baru membuat Pancasila sebagai tongkat pemukul buat umat Islam dan sebagainya. Ini akhirnya menjadi multitafsir yang orang tidak mau merujuk kembali pada sumber-sumber awalnya. Hal ini sebenarnya sudah dikhawatirkan oleh Haji Agus Salim. Di tahun 50-an ketika dia menulis tentang makna sila ketuhanan yang Maha Esa, ini tulisannya kalau tidak salah di majalah Hikmah. Ya, itu majalah yang dikelola oleh para tokoh Masyumi. Tahun 53 kalau nggak salah, sebelum beliau wafat. Jadi dia bilang lama-kelamaan tiap aliran akan membanggakan bahwa hanya ia yang berpegang kepada Pancasila yang sejati. Dan masing-masing mendasarkan kesejatian itu atas sifat pahamnya yang dihiasi dengan tambahan keterangan, misalnya kerakyatan, demokrasi, progresif, dan sebagainya. Dan tiap-tiap aliran akan mendakwa aliran lain dengan khianat kepada Pancasila dan memutarbalikkan kenyataan. Jadi menurut Haji Agus Salim, nanti akan ada aliran-aliran yang masing-masing akan membanggakan bahwa dia adalah Pancasila sejati. Dan mereka akan menambahkan keterangan di belakangnya. Terus kemudian aliran itu akan menuding kelompok lain, aliran lain, ideologi lain sebagai pengkhianat Pancasila dan memutarbalikkan kenyataan. Nah ini kita lihat betapa prediksi Haji Agus Salim sangat mendekati kebenaran gitu. Ketika Pancasila kemudian dijadikan multitafsir. Nah makanya sekarang ada satu hal yang menarik, bagaimana memaknai sila-sila dan Pancasila. Orang boleh saja berpendapat, mengutip pendapat ahli hukum tata negara, A, B, C, D, dan sebagainya, para tokoh-tokoh gitu kan. Tapi kalau saya pribadi, paling tidak kita harus merujuk pada para perumusnya. Minimal Panitia 9. Karena itulah Pancasila yang mendekati. Jadi bukan cuma versi Soekarno saja. Misalnya kita lihat kalau versi Soekarno, teman-teman bisa baca dalam kursus Pancasila yang tadi dari terbitkan UGM Press. Itu salah satu versi. Tapi ada versi lain di Panitia 9. Paling tidak kita harus merujuk kepada Muhammad Hatta seperti apa sih? Kepada Ahmad Subarjo, kepada A.A. Maramis yang dari perwakilan Kristen, kepada Wahid Hashim, kepada Haji Agus Salim. Nah, saya coba mengutip-ngutip sedikit saja demi mempersingkat waktu para tokoh. Nah, misalnya Haji Agus Salim, dia berpendapat juga. Saya ingat betul katanya di dalam buku tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, di dalam majalah Hikmah itu, dia bilang, saya ingat betul bahwa di masa itu tidak ada di antara seorang pun yang ragu-ragu bahwa dengan pokok dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu kita maksudkan sebagai akidah. Kepercayaan agama dengan kekuatan keyakinan bahwa kemerdekaan bangsa dan tanah air itu suatu hak yang diperoleh rahmat dan karunia-Nya Tuhan Yang Maha Esa dengan ketentuannya yang dilaksanakannya dengan semata-mata kekuasaannya pada masa ketentuan dan sebagainya. Terus kemudian di paragraf lain beliau menyebutkan tegasnya tidak boleh menyimpang daripada hukum agama yang berdasarkan kepada wahyu daripada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan firman Allah. Jadi menurut Haji Agus Salim, Ketuhanan Yang Maha Esa itu yang dimaksudkan para tokoh-tokoh adalah akidah, tidak para tokoh-tokoh Islam. Kemudian dan tidak boleh hukum negara itu menyimpang dari hukum agama. Itu menurut Haji Agus Salim. Itu dasar dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, dan juga saya di sini akan membatasi pembahasan pada Ketuhanan Yang Maha Esa karena kalau dibahas 5 sila panjang sekali. Jadi kita akan mencoba mencari tahu definisi para perumus itu tentang Ketuhanan Maha Esa itu apa sih? Karena ini menjadi pokok perdebatan ketika umat Islam dituduh tidak Pancasilais, anti Pancasila dan sebagainya hanya karena berbicara tentang pandangan hidupnya. Nah, kemudian Soekarno, bagaimana dengan Soekarno? Kalau menurut Soekarno, pada garis besarnya rakyat ini percaya pada Tuhan yang saya sebutkan tadi.
Tuhan yang kita kenal sebagai dalam agama dan sebagainya. Kecuali kita mengecualikan elemen agama ini, kita membuang satu elemen yang mempersatukan batin bangsa. Jadi menurut Soekarno, agama ini mempersatukan batin bangsa. Itu versi dia dalam Tuhan Yang Maha Esa. Sebab kepercayaan kita kepada Tuhan ini menjadi satu lifestyle yang kita yang utama, satu hal yang utama, satu poin yang utama yang mengejar kebaikan satu bangsa, yang mengejar kebaikan. Seperti saya sebut tadi, Soekarno lebih merujuk ke Tuhan Yang Maha Esa itu pertama kepada elemen yang mempersatukan bangsa, yang kedua bangsa kita adalah bangsa yang bertuhan masyarakatnya, yang ketiga soal menghormati agama lain. Jadi makanya disebut Muhammad Hatta tidak lagi soal menghormati agama lain, tapi juga soal memimpin sila-sila lainnya. Nah, ini saya kutipkan pidatonya Muhammad Hatta. Oh, penjelasan Muhammad Hatta. Ini kalau saya tidak salah ada di buku Penjelasan Pancasila dan Uraian Pancasila. Gitu. Dua buku yang berbeda. Salah satunya adalah tentang rumusan yang dibentuk oleh Panitia 5 yang dibentuk oleh Presiden Soeharto dari para tokoh-tokoh yang pernah terlibat di dalam perumusan dalam Panitia 9. Cuma nggak semua masih hidup, jadi hanya beberapa, yaitu di Panitia 5 ada Amar Ramis, ada Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta, plus dua tokoh lain yang di luar perumus. Nah, menurut Muhammad Hatta, dasar ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyegalarkan segala yang baik bagi masyarakat. Jadi ketuhanan Yang Maha Esa memimpin cita-cita. Ketuhanan tidak lagi hanya sekedar menghormati agama masing-masing, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, dan seterusnya. Negara dengan itu memperkokoh fondamen. Jadi sila pertama memimpin sila-sila lainnya. Memimpin cita-cita kenegaraan kita. Sila pertama bukan hanya sekedar hormat menghormati. Sila pertama bukan hanya sekedar batinnya bangsa kita, bahwa bangsa kita orang beragama. Tidak seperti itu. Tapi dia memimpin sila-sila lainnya. Maka tidak mungkin memaknai sila kedua, ketiga, keempat, kelima tanpa dikaitkan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak mungkin bicara keadilan sosial tanpa ketuhanan Yang Maha Esa. Gitu. Kemudian ini Wahid Hasyim saya agak kutip agak panjang. Ini saya lupa dari salah satu artikel di kumpulan tulisan buku dia. Kalau tidak salah dari buku Yang Mengapa Saya Memilih NU ya, itu kumpulan tulisan beliau. Nah, jadi ini agak panjang, saya ringkaskan saja. Pada intinya, sila demokrasi atau kedaulatan rakyat, sila keempat, diterima sebagai salah satu dasar Pancasila. Itu salah satu fungsinya adalah untuk memelihara kebebasan dan kemerdekaan terhadap golongan lainnya. Golongan lain itu apa? Minoritas, bukan golongan mayoritas, bukan umat Islam. Jadi salah satu makna sila keempat adalah memberikan kebebasan jaminan bagi golongan-golongan lainnya. Gitu. Nah, pertemuan dua prinsip tadi, prinsip ketuhanan dengan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, atau sila keempat, sila pertama dengan sila keempat, mengakibatkan kompromi yang kita dapati sekarang. Keinginan kaum muslimin sebagai golongan terbesar daripada bangsanya untuk menghidupkan syariat agamanya diberi saluran yang baik, yaitu sila pertama. Tetapi di pihak lain dipertahankan ada kompromi dengan demokrasi. Artinya di pihak lain kelompok minoritas atau non muslim itu juga diterima gitu. Juga diberikan hak-haknya, kebebasannya lewat sila keempat. Nah, tapi bukan berarti kalau nggak ada sila keempat juga umat Islam akan merugikan agama lain gitu, karena kata Kiai Haji Wahid Hasyim. Jadi menurut Wahid Hasyim sila pertama itu adalah saluran bagi aspirasi syariat umat Islam. Nah, diberikan saluran yang baik katanya. Tapi juga umat Islam harus mengingat sila keempat memberikan hak-hak kebebasan kepada umat lain. Itu menurut Kiai Haji Wahid Hasyim. Gitu. Jadi kita sudah ada 4 tokoh dari Perumus Panitia 9 setidaknya. Tokoh-tokoh lainnya saya masih mencari, agak kesulitan mencari Amar Ramis, Abi Kusno, gitu kan. Muhammad Yamin saya juga belum menemukan. Tapi saya ingin mengutip satu pidato lagi dari Soekarno tahun 1953 di Amuntai. Jadi waktu di depan acara HMI waktu itu. Jadi waktu itu Soekarno di Amuntai di Kalimantan berpidato, pada intinya dia sedikit menimbulkan kontroversi ketika nanti kalau ada negara Islam akan berpecah belah dan sebagainya. Nah, pidato Soekarno ini kemudian diprotes oleh para tokoh-tokoh Islam dari PBNU, ditandangani oleh Wahid Hasyim. Dia mempertanyakan itu, benarkah itu ngomong seperti itu? Terus kemudian dari tokoh Masyumi dan sebagainya, banyaklah. Intinya banjir protes pada saat itu, tahun 53. Kemudian di acara kemudian di tahun 53 juga Soekarno memberikan klarifikasi. Ini kalau teman-teman mau baca di buku Negara Nasional dan Cita-Cita Islam. Negara Nasional dan saya lupa judulnya persisnya apa.
Tapi intinya ada pidato di situ, satu buku pidato Soekarno yang memberikan klarifikasi. Kata Soekarno pada intinya, dan tatkala aku berdiri di Amuntai menghadapi pertanyaan Bung Karno minta penjelasan, negara nasionalkah atau negara Islamkah? Jadi ada orang bertanya pada saat itu saat dia pidato, negara nasional atau negara Islam? Pada waktu itu aku berdiri sana sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak sekejap mata pun aku mempunyai lubuk pikiran di belakang kepalaku ini untuk melarang kepada pihak Islam untuk menganjurkan atau mempropagandakan cita-cita Islam. Sama sekali tidak. Kita mempunyai undang-undang dasar yang tegas berdiri atas Pancasila, yang salah satu dasarnya adalah demokrasi. Jadi buat Soekarno, umat Islam punya hak untuk mempropagandakan cita-cita mereka, yaitu syariat mereka. Nah, ini diakui oleh Soekarno. Dan ini kalimatnya sebenarnya sama persis ketika dalam pidato 1 Juni lahir Pancasila. Umat Islam nanti kalau sudah berkumpul ya silakan memperjuangkan syariatnya lewat parlemen dan sebagainya. Saya pikir ini salah satu poin penting ketika isu sekarang aspirasi umat Islam dibatasi atau dijegal dengan istilah-istilah yang anti Pancasila dan sebagainya. Harusnya kita merujuk kembali kepada pendapat-pendapat para founding fathers dan pendapat resmi negara. Seperti soal jawaban dekret itu adalah dokumen resmi negara yang saya dapatkan misalnya, yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan. Jadi bicara Pancasila, pertama setidak-tidaknya kita harus mengakui bahwa Pancasila itu perdebatan antar ideologi awalnya. Kemudian mereka berhasil menemukan kompromi, dan kompromi itu berdiri salah satunya adalah atas mengakomodir aspirasi umat Islam. Jadi tidak relevan kalau kita bicara sedikit tentang ideologi, harus dijegal dan sebagainya. Biasa saja gitu. Bangsa ini sudah diteladani oleh para founding fathers untuk berdebat soal ideologi, ya santai aja. Nggak baper gitu istilahnya. Mau di BPUPKI, mau di Konstituante. Gitu. Ketika di Konstituante ada PKI dan Masyumi, Aidit dan Natir saling serang soal ideologi, ya biasa aja. Setelah Konstituante mereka ngopi bareng. Gitu. Ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang sulit. Gitu. Nah, saya pikir salah satu hikmahnya hari 1 Juni adalah pidato Soekarno adalah pidato yang menanggapi berbagai ideologi lain. Terlepas Anda percaya, Anda setuju atau tidak dengan Soekarno, dia mengakomodir itu. Dia memberikan hak bagi ideologi lain untuk berbicara. Apalagi kalau kita baca pidato Soekarno, dia mengutip pendapat sana sini ya. Saya bilang tadi ada Sun Yat-sen, ada pendapatnya Hitler, pendapatnya Lenin. Santai aja gitu. Kenapa pada saat ini kita bicara tentang aspirasi, tentang cita-cita Islam, kenapa harus dipersulit, kenapa harus dituding macam-macam misalnya. Nah ini satu pelajaran, seharusnya kita harus bisa berdiskusi secara elegan. Dan para founding fathers dengan beragam ideologinya sudah memberikan contoh yang baik, gitu. Berdebat tanpa membawa perasaan, tanpa saling menegasikan dan sebagainya. Dan jangan lupa pesan Haji Agus Salim tadi, bahwa jangan sampai nanti pembicaraan Pancasila hanya diakui oleh satu aliran tertentu, dan dia mendakwa aliran lain berkhianat. Ini sudah ada prediksi yang sangat-sangat nyaris kena ya, nyaris tepat gitu. Speaker, sekian dulu dari saya soal presentasinya. Mungkin teman-teman nanti bisa berdiskusi. Kalau bisa saya jawab, akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Begi untuk paparannya. Sangat menarik ternyata ya ketika kita menjadikan Pancasila gitu ya, dengan menempatkannya secara historis. Kita jadi tahu bagaimana seharusnya kita menempatkan Pancasila itu. Baik, saudara-saudara sekalian, insya Allah kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Gitu, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, mekanismenya teman-teman silakan mengajukan pertanyaan dengan mengklik tombol raise hand. Gitu. Baik, silakan teman-teman. Saya coba lihat apakah sudah ada yang mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Oke. Ada? Ya, kalau nggak ada, saya aja Bang Begi gitu ya, nanya. Oh, ini udah ada nih. Oh ya, silakan. Saya dahulukan dulu peserta ya. Oke. Nanya. Ini ada dari Ferdion Firdaus. Silakan. Saya coba unmute dulu. Oke, silakan. Sudah dibuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih ITC dan Bang Begi sudah memaparkan dengan baik Pancasila. Saya ingin tanya, bagaimana menurut Bang Begi ya, terkait
sekarang ini Iya. Pancasila kan sudah bahkan menjadi ideologi, walaupun beberapa tokoh saya masih mendengar bahwa Pancasila itu bukan ideologi, namun falsafah. Nah, ini sebenarnya titik terangnya bagaimana? Terus yang kedua, terkait Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, ini secara historis bagaimana? Apakah kadang-kadang kalimat ini yang menjadi menjadi suatu diskusi yang liar akhirnya ketika ini didiskusikan oleh orang-orang yang ekstremis kanan gitu ya, karena menganggap bahwa Pancasila menjadi sumber hukum artinya meniadakan hukum Allah di situ. Nah, ini barangkali ada tinjauan historis terkait dua hal itu. Terima kasih Bang Begi. Oke. Yang pertama tadi soal, sorry saya jadi lupa. Yang pertama tadi soal apa? Soal filsafat, falsafah Oh iya, negara dan filsafat, ideologi negara. ideologi ya. Oke, kalau kita melihat pidato Soekarno pada 1 Juni, dia bilang di situ, dia mengkritik para tokoh lain ketika bicaranya terlalu detail. Padahal kita ini bicara tentang filsafat dasar negara. Dia nyebut itu kok, filsafat dasar negara. Ada istilah dalam bahasa Belanda yang disebut. Jadi setidaknya kalau saya ya mau ini, tapi mungkin ada ahli hukum punya pendapat lain ya memaknai soal ini. Cuma kalau saya membaca naskah itu setidaknya ya ini soal falsafah dasar negara gitu. Dan bukan ideologi negara. Karena dalam sepemahaman saya, ini mungkin saya bisa salah. Kalau kita bicara ideologi negara, maka dia tidak mengakomodir ideologi lain. Contoh misalnya di Soviet ideologi komunis, dia tidak mungkin mengakomodir ideologi lain dalam negara itu. Tapi kalau Pancasila sebagai filsafat dasar negara, itu sebagai konsensus, sebagai kesepakatan bersama untuk mengelola negara. Ya ideologi dilagin, selama tidak dilarang ya dipersilahkan aja. Buktinya apa? Ketika tahun 50, ketika dekret lah misalnya, diberlakukan kembali, kita percaya ada ideologi macam-macam di situ. Ada nasionalis, ada agama, yaitu Islam, ada komunis. Itu sama Soekarno dibiarkan saja semua ideologi itu hidup. Gitu. Waktu itu komunisme belum dilarang ya, dan Soekarno memang termasuk mengendorse itu gitu. Tapi artinya Soekarno setidak-tidaknya sejauh yang saya baca tidak memahami itu sebagai ideologi negara, tapi sebagai falsafah negara. Cuma mungkin saya salah dari sisi tata negara, misalnya dari aspek hukum bisa jadi saya salah, tolong dikoreksi. Kemudian ya ini terlepas dari orang mau menerima atau tidak, dan saya tidak memberikan pendapat saya di sini karena nggak penting juga pendapat saya. Tapi setidaknya dalam kondisi sekarang kita hidup, Pancasila itu sebagai dasar negara. Anda menerima atau tidak, kenyataannya, realnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, disinilah kemudian mungkin ada sebagian aspirasi umat Islam yang berbeda-beda pendapatnya, yang menerima atau tidak menerima, atau menerima dengan memperjuangkan hak-haknya. Menurut saya, berdasarkan pembahasan kita tadi, mulai dari pidato Soekarno sendiri, mulai dari Piagam Jakarta, terus mulai dari jawaban pemerintah atas dekret, itu hak umat Islam mempunyai hak untuk memperjuangkan cita-citanya, syariat agamanya lewat undang-undang, ya lewat Pancasila, karena dijamin oleh Pancasila kalau kita membaca itu. Dan pemaknaan dari para tokoh-tokoh juga seperti itu. Jadi bukan masalah kita menerima atau tidak, tapi kita mengetahui, atau ketika kita mau menerima atau tidak, kita tahu nggak sih data yang sebenarnya, misalnya informasi yang sebenarnya. Sebelum kita ngomong menerima atau tidak deh, kita mendapatkan informasi yang benar atau tidak, itu dulu aja. Menerima atau tidak itu hak orang masing-masing ya menurut saya. Saya tidak di sini tidak ingin memberikan, maksudnya mana yang benar mana yang salah, bukan itu. Tapi ketika kita mau menerima atau tidak, kita mendapatkan informasi yang benar atau tidak, mendapatkan penjelasan tentang para tokoh tadi atau tidak, tentang tadi hak umat Islam diberikan di situ atau tidak, gitu, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Berikutnya, kalau ada lagi. Baik, terima kasih Bang Begi buat pertanyaannya. Ya. Oke, kita cek dulu misalnya ada pertanyaan atau enggak. Oke, ini dari pertanyaan kedua dari Lukman Hakim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang Begi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam nih Bang Begi dari Cilegon nih. Kawan-kawan Cilegon mudah-mudahan masih ingat. Oh iya.
Alhamdulillah Dewan bisa Dakwah silaturahim Cilegon. lagi nih. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bang. Ya. Kalau Abang kan dari awal menggarisbawahi bahwa pembahasan hari ini adalah pembahasan historis ya. Jadi Iya, betul. menurut apa yang saya catat tadi, periode antara 45 sampai 50 adalah periode terbaik untuk perdebatan ideologi negara ini. Karena di sana terjadi perdebatan-perdebatan yang bijak sebenarnya dibandingkan hari ini. Iya. Sehingga pada akhirnya ada penolakan daripada ideologi Islam sebagai dasar negara, sehingga pada waktu itu Ki Bagus Hadikusumo dengan tegas mengatakan bahwa kalau Islam tidak diterima, katakan saja tidak diterima, berbeda mungkin dengan hari ini. Sehingga ada beberapa hal yang mungkin saya soroti. Yang pertama adalah menurut Bang Begi, perlukah adanya hari ini memilih dari historis, adanya pengawas atau mereka yang mengawasi pelaksanaan Pancasila, karena saya khawatir seperti yang dikatakan oleh Agus Salim tadi bahwa hari ini terjadi masing-masing pihak mengklaim dirinya saya Pancasialis daripada Anda, sehingga apa yang terjadi di tahun-tahun 45-50 terjadi kembali. Jadi masing-masing pihak saling berebut klaim saya Pancasialis daripada Anda. Kalau dari secara tindakan historis, bagaimana menurut Abang seperti itu? Terima kasih. Oke, makasih Pak Lukman. Mudah-mudahan sehat-sehat semua teman di Cilegon. Kalau kita melihat sebetulnya secara historis juga setiap kekuasaan termasuk Soekarno atau setidaknya ketika Soekarno berkuasa di era Orde Lama demokrasi terpimpin, ketika PKI mulai sangat dekat pada Soekarno, mereka juga anti Pancasila misalnya. Kontrarevolusioner dan sebagainya. Zaman Orde Baru pun demikian. Dia menutup celah untuk komunisme, tapi dia sendiri juga mendaku sebagai penafsir Pancasila gitu. Jadi terus mungkin akan ada potensi-potensi penyalahgunaan lagi gitu kan. Nah, apakah perlu pengawas? Buat saya daripada repot-repot bikin pengawas, lebih baik masyarakat diberikan akses yang luas terhadap naskah-naskah Pancasila ini gitu. Pemaknaannya, terus pembahasan para tokoh dan sebagainya. Buat saya itu lebih masuk akal, lebih mendidik, lebih memberikan pencerahan daripada orang yang mampu sebagai pengawas dan sebagai buat pengawas apa yang mau diawasi gitu loh. Apa yang dan siapa yang berhak memiliki otoritas terhadap itu. Ketika nanti jangan-jangan pengawasnya malah tidak merujuk kepada founding fathers gitu kan. Contoh aja sederhana, kita tidak usah bicara tentang dasar ketuhanan. Ekonominya, sistem ekonominya, Soekarno dalam banyak sekali pidatonya, termasuk kursus Pancasila, mengecam namanya praktik kapitalisme. Ya kalau sekarang ekonomi neoliberal misalnya. Nah, badan pengawas mampukah melakukan itu? Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana sebetulnya. Hampir semua founding fathers kita, itu kalau nggak tokoh Islam, tokoh nasionalis yang sebetulnya berpahamnya agak sosialis, meskipun mereka bukan Marxis, bukan komunis. Soekarno jelas dia Marxisme itu adalah sebelum belajar Marxisme katanya harus tahu Marxisme misalnya. Atau Muhammad Hatta meskipun dia orang yang anti komunis, tapi dia juga memberikan dasar sosialisme yang kuat. Gitu. Kalau kata Muhammad Hatta, Pancasila itu cuma dua pengaruhnya, dari agama dan sosialisme Barat. Tapi itu pun diolah lagi oleh para founding fathers. Itu contohnya. Jadi daripada kita ribut-ribut soal pengawas, mendingan berikan masyarakat akses yang luas. Berikanlah risalah ini misalnya diperbanyak, digratisin atau diberikan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah gitu. Terus tulis buku uraian Pancasila misalnya atau penjelasan Pancasila itu tahun 80 bukunya tipis, tapi saya nggak dicetak ulang lagi. Atau bukunya Muhammad Hatta sekitar proklamasi, belum lagi para tokoh-tokoh Islam gitu. Atau naskah-naskah misalnya 3 jilid tentang pidato-pidato di Konstituante. Kenapa itu nggak dikasih buat pendidikan masyarakat? Gimana jadi masyarakat berdebat secara elegan, nggak lagi saling berdebat lewat celah-celahan di sosmed, saling bully gitu ketimbang itu. Itu lebih bermanfaat ketimbang bikin badan pengawas dan sebagainya menurut saya. Masyarakat jadi merujuk pada sumber yang tepat, bukan lagi sumber yang diwakilkan oleh satu pihak tertentu gitu, yang bisa saja menyalahgunakan seperti yang terjadi di Orde Baru atau Orde Lama. Mungkin itu jawaban saya, Bang. Silahkan kalau yang lain. Baik, terima kasih Bang Begi. Masih ada pertanyaan nih dari Saudara Nusran Yusya. Ya, silakan. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum Bang Begi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya Bang Begi, ada 2 hal yang ditanyakan. Yang pertama Bang, pemaparan Bang Begi cukup menggugah, cukup mendalam. Yang ingin saya tanyakan bagi
yang baru mulai berusaha memahami bagaimana Pancasila itu dirumuskan oleh para founding fathers itu, Iya. kira-kira ini mulainya dari mana? Tadi kan ada beberapa buku yang Bang Begi Iya. tampilkan di awal. Iya, Itu betul. selain buku terakhir yang Pancasila Dasar Negara, itu kan kata Bang Begi Oke. udah nggak diterbitkan, itu bisa didapatkan di mana? Oke. Itu pertama. Pertanyaan kedua, Bang, itu bagaimana Hmm. kita menyikapi diskusi yang kerap kali membenturkan antara kanun penerapan syarat Islam di Aceh dan Pancasila sebagai falsafah negara, Bang? Ya, oke. Itu bagaimana kita menyikapinya? Oke. Sekian aja, Bang. Terima kasih. Oke, untuk pertama literatur, selain Pancasila Dasar Negara itu kursus Pancasila Soekarno. Kalau saya punya versi lama bukunya tahun 60-an, itu namanya kursus Pancasila. Pancasila Filsafat Negara kalau nggak salah dulu. Kursus-kursus Bung Karno gitu. Itu tahun 58 dia berpidato beberapa kali membahas tiap sila. Nah, itu juga penting. Terus tapi paling penting menurut saya paling awal adalah teman-teman membaca buku Risalah Sidang BPUPKI karena disitulah perdebatan awalnya, diskusi awalnya. Gitu. Dan di situ cukup enak bacanya karena ada notulensi dari perdebatan, jadi nggak cuma pidatonya tapi komentar-komentarnya para tokoh waktu itu. Jadi enak untuk membacanya. Itu 2 buku itu. Terus kemudian kalau ada rezeki ya bisa cari bukunya apa namanya, perdebatan sidang dasar negara ya di Konstituante. Itu ada 3 jilid, cuma emang agak susah sih. Cuma kalau di perpustakaan kampus, misalnya kayak di kampus UI itu ada 3 jilid itu. Itu teman-teman bisa cari. Kalau cari jelas kalau bukunya sekarang udah nggak terbit kecuali yang Pancasila Dasar Negara atau kursus Pancasila itu terbitkan sama UGM Press, jadi masih bisa ke UGM Press websitenya. Tapi kalau untuk buku lain ya cari di online marketplace seperti biasa kalau ditanya ya tinggal di googling aja, jual buku Risalah Sidang, jadi dicari aja. Itu mungkin awalan aja gitu. Dari Risalah Sidang BPUPKI sama pidato-pidato di Konstituante 3 jilid. Itu akan memberikan pencerahan kepada kita, terlepas hasilnya apa nantinya ya. Tapi memberikan pencerahan lah. Gitu. Nah kalau soal pertanyaan kedua, saya rasa saya tidak memiliki otoritas soal jawab karena itu terkait hukum. Nah, saya nggak punya background ilmu hukum, jadi dengan sangat mohon maaf saya tidak bisa menjawab itu, gitu. Karena nggak tahu. Kalau dari aspek hukumnya saya tidak paham. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ada lagi? Silakan yang lainnya, Mas Admin, Mas Moderator. Oh iya, sorry. Tadi Oke. Selanjutnya masih ada dari Nur Aziz Ramadan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelumnya terima kasih untuk pemaparannya, Bang. Ini saya mau bertanya, tadi kan Abang sebut di awal bahwa dalam buku Yamin, Muhammad Yamin itu beliau memaparkan terkait Pancasila, tapi dianggap oleh beberapa tokoh lain melakukan intervensi. Nah, intervensi yang dilakukan Muhammad Yamin ini seperti apa, Bang? Dan kritik dari tokoh-tokoh itu seperti apa? Kemudian yang kedua, mau nanya tanggapan Bang Begi terkait RUU ini yang sedang berjalan itu kan, yang saya dengar itu ada RUU HIP atau Halal Ideologi Pancasila, di mana di RUU itu katanya tidak mencantumkan MPRS tentang ideologi, larangan ideologi seperti itu. Itu, Bang. Terima kasih. Oke, untuk pertama, kalau teman-teman mau tahu komentar kritik ya, salah satu kritik, setidaknya saya baca satu dari Muhammad Hatta, sebelum bisa baca bukunya ini, Deliar Nur, biografi politiknya Muhammad Hatta, ditulis oleh Deliar Nur. Jadi, setidaknya dari yang saya baca di situ, jadi waktu itu, naskah itu sebetulnya dipinjam oleh Supomo untuk diterbitkan. Kemudian, dititipkan oleh Yamin, Supomo mengembalikan lagi kepada Yamin. Supomo waktu itu jadi duta besar di Inggris kalau nggak salah. Atau semacam itulah. Kemudian diberikan oleh Yamin, tapi Yamin tidak memberikan lagi dititipkan oleh Supomo kepada Yamin, tapi Yamin tidak memberikan lagi kepada Muhammad Hatta. Kemudian Muhammad Hatta nyari-nyari, kemana naskah-naskah itu, dokumen arsip-arsip itu. Ternyata sampai wafat tidak dibalikan oleh Yamin. Nah, Yamin sendiri menerbitkan buku naskah-naskah tadi yang saya bilang, tapi di situ misalnya kita cari tahu, nggak ada naskahnya Ki Bagus Hadikusumo. Terlepas apapun alasannya ya, apakah hilang atau
atau dihilangkan saya nggak tahu. Kita tidak pernah memberikan. Saya juga belum baca versinya Tempo tentang biografi Yamin, jadi saya nggak tahu. Cuma ada naskah-naskah yang hilang. Itu disesalkan oleh Muhammad Hatta, termasuk ketika Yamin dianggap memberikan satu satu narasi bahwa dia juga turut berpidato sebelum Soekarno di situ. Muhammad Hatta bilang, saya nggak ingat kalau Yamin itu pidato di sana gitu. Jadi itu mungkin ya, ini terkait dengan pengarsipan, dan memang kata Muhammad Hatta sendiri susah sekali waktu itu, kacau lah pengarsipannya pada masa itu. Belum lagi ketika agresi militer, sebagian arsip negara itu disita oleh Belanda. Gitu. Jadi di situ perdebatan. Nah, kalau soal RUU HIP ini saya belum baca draftnya, jadi saya nggak tahu dan tidak bisa berkomentar gitu. Soal pelarangan itu, apakah misalnya dalam undang-undang harus dimasukkan tetap, ini saya nggak ngerti hukum, jadi juga dengan sangat mohon maaf, kalau soal ini saya tidak bisa menjawabnya. Mungkin seperti itu. Oke, makasih Bang Begi. Masih ada pertanyaan selanjutnya dari Arya Jagat Pamungkas. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Begi, uraian yang luar biasa sekali ya. Sama-sama. Ada yang ingin saya tanyakan Bang. Tadi Bang Begi menyebutkan bahwa Pancasila itu bukan ideologi, tapi sebagai falsafah negara ya. Jadi sebagai titik temu dari beragam ideologi yang masuk ke negeri ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Pancasila itu menentukan secara langsung sistem bernegara kita, Bang? Jadi, kalau kita lihat dari rangkaian sejarah kan, misalkan dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, bahkan di Orde Lama, di masa-masa lahirnya Pancasila, memang di awal-awal itu suasana demokrasi muncul ya, tapi kan di ujung Bung Karno mentafsirkan sendiri dalam tanda kutip Pancasila sehingga dia menjadi sentralistik seperti itu. Itu juga yang menyebabkan Hatta mundur sebagai wakil presiden. Begitu juga di Orde Baru, bahkan di Orde Baru ditetapkan asas tunggal Pancasila, tapi pada praktiknya tidak menjalankan salah satu sila Pancasila, sila keempat misalkan. Begitu juga di Reformasi di masa-masa sekarang, seringkali Pancasila, kalau kita lihat yang menjadi alat gebuk dalam tanda kutip bagi mereka yang dianggap berseberangan tanpa ada proses hukum. Nah, menurut Bang Begi, sebetulnya Pancasila itu yang kita sebut sebagai falsafah negara itu menentukan nggak sih secara langsung sistem bernegara kita itu nanti seperti apa gitu. Karena seringkali kalau kita lihat ya, Pancasila itu seringkali dijadikan tameng untuk kelompok atau orang yang sedang berkuasa saat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah menentukan? Ya sangat menentukan ya. Jangankan sistem bernegara, untuk soal batas-batas wilayah itu ditentukan. Ketika di resilah sidang BPUPK ini satu hal menarik, misalnya soal Papua. Tokoh yang setuju Papua itu dimasukkan ke Irian ya, atau Papua dimasukkan ke dalam wilayah negara Indonesia itu misalnya Soekarno, Muhammad Yamin. Tapi tokoh yang tidak setuju itu misalnya Muhammad Hatta. Dia bilang mereka itu berbeda sekali sama kita, dari kulitnya, dari bahasanya. Dan jangan kita mau mengusir imperialisme tapi mengobarkan nafsu imperialistik gitu, dengan memaksakan mereka masuk gitu. Kalau mereka pengen masuk sendiri nggak apa-apa. Nah, ini perdebatan yang menarik sebetulnya. Jadi jangankan soal ini ya, soal batas wilayah aja ada perdebatan. Ketika nanti sistem bernegara seperti apa sih? Ya jelas kalau mau ekonomi misalnya, itu bisa dibaca pidato Soekarno, Muhammad Hatta, mereka nggak punya keberatan, nggak punya pandangan misalnya setujuan ekonomi kapitalistik, nggak ada sama sekali gitu. Jadi itu kan nanti dituangkan kepada dalam pasal-pasalnya, misalnya dalam pasal 333 dan sebagainya, itu dari Pancasila, misalnya turunkan dari keadilan sosial misalnya. Kalau ketika Muhammad Hatta bahas pasal 33, misalnya bahwa kita sosialismenya mungkin dari barat, tapi tidak individualisme barat. Contoh Muhammad Hatta ngasih koperasi itu dari barat, tapi kita tidak hanya itu, misalnya koperasi juga bisa untuk membiayai acara selamatan misalnya gitu. Itu menarik sebetulnya bagaimana mereka mencoba merumuskan sampai hal-hal yang jauh ya. Gitu. Termasuk ketika soal berdemokrasi misalnya. Soekarno adalah orang yang menolak demokrasi parlementer karena dia bilang itu berakar dari akar kapitalistik, misalnya, kapitalisme. Itu kan dicontohin. Perkara sekarang prakteknya gimana saya nggak paham gitu ya. Perjalanan yang seperti apa jadinya saya nggak paham. Tapi memang ada kecondongan Soekarno untuk sentralistik dari awal seperti itu gitu loh. Dia mengkritik demokrasi ala barat gitu, yang buat apa Anda individual Anda berhasil menjatuhkan pemimpin tapi Anda tidak sejahtera katanya gitu. Anda tidak terjamin keadilan sosialnya, mungkin seperti itu. Tapi saya rasa pada awalnya mungkin nggak ada yang sepakat menjadi negara-negara otoriter gitu.
Kecuali ya Mr. Supomo dengan teori totaliternya, cuma kan juga dia tidak berhasil mempraktekannya, jadi kita nggak tahu. Semua, oh ya contoh lain misalnya Soekarno pada awalnya sebelum Indonesia diberikan pintu keran, dibuka pintu keran untuk multipartai, Soekarno kan mengusulkan satu satu partai negara, cuma ada satu. Apakah itu disebut sebagai satu demokrasi, tergantung kita memaknai demokrasi seperti apa gitu ya. Cuma akhirnya Muhammad Hatta mengeluarkan aturan yang membuka keran untuk hidupnya partai-partai. Jadi ada hal-hal yang mungkin mereka berbeda pendapat, pada ujungnya nanti jadi ketika berkuasa mempraktekannya masing-masing. Ada juga yang mereka sepakat di awal. Yang jelas sistem ekonomi sejauh saya baca nggak ada yang setuju dengan ekonomi neoliberalisme, ekonomi kapitalistik, ekonomi yang berdasarkan kepada kebijakan pasar dan sebagainya. Itu nggak ada. Gitu. Jadi ada hal-hal yang misalnya kayak tadi soal berpartai, itu Soekarno cenderung pada satu partai misalnya. Makanya kan dia juga pada masa akhir Orde Lama sempat ada isu-isu menyederhanakan partai-partai gitu. Tapi itu ditolak karena masing-masing ideologi nggak terima, ya komunis nggak mau, ya agama nggak mau dicampurin. Termasuk ketika Soekarno mengakomodir semua ideologi. Gitu. Pasti tokoh Islam nggak mau, NU waktu itu menolak, awalnya menolak. Nah itu contoh sih. Tapi ketika nanti diturunkan sejauh mana ya, saya rasa masing-masing penguasa termasuk Soekarno misalnya, dia akan berkuasa dengan kecenderungan ide awalnya. Nasakom itu kan bisa ditelusuri dari gagasan dia di tahun 1930-an ya kalau atau 20-an 30-an, Islam nasionalisme dan Marxisme misalnya. Itu bisa dibawa ke sana akarnya gitu. Itu contoh aja sih. Kira-kira mungkin seperti itu. Ya termasuk tadi pertanyaan keduanya, kalau kita tidak merujuk kepada founding fathers-nya ya susah gitu. Mau lari kemana-mana nanti. Makanya setidaknya kalaupun para founding fathers ada perbedaan, tapi kita sepakat lah untuk soal umat Islam misalnya, itu haknya seharusnya sudah diberikan gitu. Cita-citanya, aspirasinya itu tidak dilarang-larang atau tidak diberikan framing negatif dan sebagainya. Orang jelas kok, bahkan dari pidato 1 Juni aja jelas kok Soekarno menyebut itu. Wah, berlomba-lomba kata Soekarno itu lebih fair. Yang Islam berlomba-lomba, yang Kristen berlomba-lomba, yang lain berlomba-lomba sesuai dengan aspirasinya. Itu lebih fair kata itu kata Soekarno. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Bang Biji. Saya ingin menyampaikan pada teman-teman untuk pertanyaan lewat raise hand, kita tutup dulu. Tapi masih ada 2 pertanyaan lagi Bang Biji dari ya, silahkan. chat gitu ya. Insya Allah kita jadikan ini sebagai 2 penanya terakhir. Saya langsung bacakan 3 pertanyaan totalnya sebenarnya. Pertama dari Saudara Zaki F. Pertanyaannya, apakah masih ada peluang dan akan produktif untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta dengan 7 kata? Oke, itu catat dulu Bang Biji. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Agus Setiawan. Pertanyaan pertama, ada kelompok yang selalu berkata Pancasila itu sudah final, maka tidak boleh diperdebatkan lagi. Bagaimana tanggapan Abang terhadap pernyataan ini? Ini mungkin agak mirip ya dengan pertanyaan tadi. Lalu kemudian pertanyaan kedua dari Agus Setiawan. Menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, apakah sudah benar? Oke, insya Allah itu jadi pertanyaan terakhir untuk teman-teman dan untuk Bang Begi juga. Silakan Bang Begi untuk jawabannya. Oke, yang pertama produktif atau tidak. Sebelum kita ngomong produktif atau tidak, definisi produktif itu apa gitu ya? Orang punya ideologi, punya cita-cita ya, mau Anda gimana pun, mau itu komunis, mau itu agama Islamis, mau itu misalnya nasionalis sosialis seperti Hitler misalnya gitu ya. Ya cita-citanya nggak bisa dibendung gitu loh. Orang mau punya ideologi apapun, mau Anda bilang apapun ya, dia akan hidup dengan cita-citanya. Tapi ketika orang berkonsensus, bersepakat, nah sepakatnya itu atas dasar apa? Apakah sepakat atas dasar informasi yang tepat atau enggak? Kalau itu menurut saya, jadi mau itu ngomongin apapun ya seperti itu arahnya. Informasi yang benar apa enggak, itu dulu aja. Jangankan ngomongin produktif atau tidak, ngomong informasi yang benar aja sekarang enggak kan gitu. Kita tidak diberikan akses kepada, atau tidak diberikan akses yang mudah untuk mengakses para founding fathers tadi, menurut Risalah Siddiq. Tidak secara literasi aja, itu udah sulit gitu loh. Maksudnya harus nyari buku sendiri, itu nggak dibudayakan lah, nggak dipopulerkan gitu. Itu terus ketika pelajaran PPKN dari SD sampai SMA isinya cuma membantu nenek menyeberang, atau jika ada teman yang A B C D, sikap kita adalah bla 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 bla, itu aja diulang-ulang. Kenapa tidak membahas ini gitu, kalau soal keluarga negaraan, PPKN atau pelajaran Pancasila gitu. Jadi pertanyaan itu terlalu jauh menurut saya. Sebelum kita bicara produktif atau tidak, ya ini cari informasi yang benar dulu, diberikan informasi yang benar dulu. Dan tadi soal ideologi sampai kapanpun orang nggak akan mati, mau itu komunis,
mau itu Islamis, mau itu apapun lah ya, ideologi itu orang percaya gimana gitu. Bukan itu pertanyaan yang menurut saya gitu. Kayak gitu sih. Terus yang kedua tadi sama ya, kalau masalah kurang lebih sama sih. Iya, jadi pertanyaan yang kedua itu apakah Pancasila sudah final dan tidak boleh diperdebatkan lagi? Agak mirip memang. Iya, mirip sih sebetulnya. Kalau itu final, perempat finalnya kapan gitu? Nggak ada bercanda. Itu final, tapi Anda ngomong final itu, Anda memaknainya bagaimana? Gitu. Kalau saya sih lebih suka ngomong realitanya, faktanya di depan mata Anda saat ini, itu dasar negaranya. Maka dasar negara seperti itu, Anda memaknainya seperti apa? Yang baik yang ngomong itu final ataupun belum final gitu ya, masih perempat final ya. Ya itu loh gitu sebenarnya. Lebih ke situ aja sih kalau saya. Bukan, menurut saya, pendapat saya juga nggak penting apakah itu sudah final atau belum gitu. Itu nanti nggak selesai pendapatnya. Itu pendapat yang berdasarkan ideologis kan. Tapi kalau misalnya kita bicara Anda memaknai itu, Anda memaknai seperti apa? Itu aja sih. Kira-kira seperti itu. Masih ada pertanyaan kedua dari Agus Setiawan tadi. Jadi pertanyaannya, menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila apakah sudah benar? Oh iya. Ya tergantung. Kalau itu Pak Soekarno ketika benar itu dianggap sebagai Soekarno pertama kali ngomong soal 5 dasar negara, iya benar. Tapi ketika Pancasila yang dirujuk sekarang ini adalah tidak-tidaknya penggalan dari 22 Juni ya tidak benar gitu kan. Tapi kan hari nasional tuh baik hari pahlawan itu kan produk politik ya. Jadi pasti ada nuansa politisnya gitu kan. Cuma gimana kita memaknainya aja, tinggal memaknainya apakah hari itu mau dimaknai dengan glorifikasi, bikin hashtag-hashtagan saya Pancasila dan sebagainya, nuding orang lain anti Pancasila, atau Anda mau bikin diskusi seperti ini yang lebih produktif gitu aja sih. Kita bahas sekali gagasan founding fathers apapun ideologinya itu lebih fair menurut saya, lebih enak gitu untuk memaknai hari itu, hari apapun itu ya, hari pahlawan, hari apa. Ada lagi? Oke, baik Bang Begi, saya kira itu pertanyaan terakhir. Terima kasih. Ya Bang Begi, kalau misalnya ingin menyampaikan closing statement terakhir, silakan. Oke, ya seperti yang saya sudah berulang-ulang kali, kalau kita mau ngomong Pancasila, pada akhirnya kita merujuk pada sumber yang tepat aja gitu, nggak usah ngalor ngidul kemana-mana, si tokoh A, si tokoh B. Memang ahli hukum itu pantas didengar pendapatnya, tapi proses historis juga sangat penting gitu. Yang kedua, setidaknya kalau Anda mau memaknai Pancasila adalah hari di mana orang saling beradu gagasan, beradu ideologi, beradu dengan santai gitu. Jadi nggak perlu baper, nggak perlu apa. Kenapa kita tidak mewarisi spirit itu gitu? Beradu ideologi, beradu gagasan ya biasa aja gitu. Nggak perlu saling gebuk dan sebagainya. Toh kita nggak main kursi di sini, nggak main kayu misalnya. Yang ketiga, ya itu tadi sih. Ketika kita sibuk soal Pancasila ini hanya diisukan seputar umat Islam, tapi tidak membahas isu lain soal ekonomi, keadilan sosial. Ketika satu harga ditetapkan mekanisme pasar, merujuk pada ekonomi kapitalistik, meskipun nggak ngomong kapitalistik, merujuk kepada harga keekonomian dan sebagainya, atau di mana ketika sumber daya alam lari kemana-mana, apakah itu Pancasilais? Nah, gitu. Jadi selalu isu Pancasila akhirnya secara negatif diframingkan kepada umat Islam. Padahal isu lain yang jelas-jelas terjadi di depan mata dan para founding fathers sepakat, itu menyimpang, tidak dibahas. Mungkin itu ya, mungkin lebih seru ngebahas tentang pasal 33 soal bumi, air, dan kekayaan alam lainnya. Gitu. Atau fakir miskin dan terlantar pilar negara. Gitu. Itu lebih seru menurut saya, ketimbang orang berkutat di soal ini. Karena soal ini menurut saya, setidak-tidaknya umat Islam aspirasinya sudah dijamin kok. Anda nggak bisa ngomong nggak bisa dijamin lagi gitu. So, mungkin itu dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Silahkan dicek lagi dari literatur yang saya berikan tadi. Jangan anggap ini sebagai satu kebenaran. Gitu. Jadi dicek lagi, dibaca lagi. Nanti teman-teman mungkin akan punya perbedaan pendapat. Tidak apa, wajar aja. Mungkin sekian dari itu saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Begi untuk semua paparan dan jawabannya. Jazakallahu khair. Tapi Bang Begi, saya minta untuk tidak meninggalkan tempat dulu. Kita masih ada beberapa Oke, siap. Kita masih ada sesi untuk foto bersama gitu ya dengan semua peserta. Nanti saya minta teman-teman untuk membuka videonya. Gitu ya. Kita akan berikan aba-aba. Nanti kalau misalnya saya sudah, nanti akan saya infokan kembali. Tapi sebelum itu, ada polling yang kami minta teman-teman bisa mengisi. Teman-teman bisa cek gitu ya di menu bar di bawah bagian polls. Gitu. Nah, saya akan berikan waktu 30 detik ya, cukup gitu ya.
untuk mengisi. Silakan teman-teman. Oke, kita akan tunggu. Sudah 27 orang yang mengisi. Dari 39. Oke. Saya kira udah cukup. Sudah 30 dari 39, 76%, tapi ini udah nggak nambah ya. Oke, udah ditutup. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pollingnya. Kita selanjutnya akan masuk ke sesi foto bareng gitu. Teman-teman, saya minta untuk membuka kameranya. Silakan teman-teman. Ya, beberapa sudah mulai masuk wajah-wajahnya. Iya. Tapi Bang Begi ngomong-ngomong tentang materi ini jauh-jauh juga ternyata Bang Begi. Ada yang dari gitu ya. Dari catatan panitia. Ada yang dari Madinah juga. Wow. Insya Allah. Kemudian ada dari Barcelona juga. Nah, dan rentang usianya juga beragam ternyata Bang Begi. Messi. Iya. Dari usia 16 sampai 48 tahun. Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Semangatnya dalam mengkaji sejarah Islam, gitu. Sejarah Indonesia itu masih sangat kuat ternyata. Oke, nah ini sudah mulai muncul semuanya. Oke, teman-teman panitia yang lain tolong dibantu juga untuk melakukan screenshot. Saya akan mulai hitungan gitu ya. Satu. Sampai hitungan ketiga, silakan senyum teman-teman. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah teman-teman, makasih. Berhubung laptop moderatornya tiba-tiba langsung mati, jadi dia menghilang. Jazakallah khair untuk Bang Begi dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara Truth Talk dari IT Jakarta berkolaborasi dengan Jejak Islam Bangsa. Terakhir, jangan lupa teman-teman untuk mengikuti aktivitas kita semua, IT Jakarta dan Jejak Islam Bangsa di sosial media, di Instagram, di @itjakarta_, dan di @jejak Islam Bangsa. Ya. Mohon maaf teman-teman, ada kendala teknis. Udah balik lagi. Ini udah diambil alih ya sama Hujan. Silakan dilanjutin. Sesi fotonya udah selesai? Sudah. Oke. Terima kasih teman-teman semua gitu ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis gitu.
Jazakumullah khairan katsir buat peserta, buat teman-teman peserta sekalian, gitu ya. Khususnya untuk Bang Begi selaku pemateri. Terima kasih atas segala yang telah diberikan. Marilah kita tutup forum ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah masuk ke rumah, misalnya seperti itu. Assalamualaikum teman-teman. Untuk peserta izin untuk dikeluarkan ya. Kak Saadi Melani, Kak Trisna izin